Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak. Selamat pagi Ibu Siska. Selamat pagi Bu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Yes. Wah, sangat luar biasa semangat dari Ibu Siska. Saya sangat bersemangat juga ingin bersama dengan Ibu beberapa waktu ke depan. Terima kasih banyak telah memberikan waktu yang sangat padat dari Ibu untuk bersama dengan saya. Dan kali ini kita akan bersama-sama sedikit sharing tentang rencana Ibu yang akan melakukan proses pembelajaran. Dan kali ini izinkan saya menanyakan beberapa hal terkait persiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran. Boleh Ibu ya? Ya, boleh. Baik. Sangat dengan senang hati. Terima kasih banyak Ibu. Ya baik. Rencana Ibu akan memberikan pembelajaran mata pelajaran apa Bu? Ya, karena di sekolah ini saya mengemban 2 tugas untuk mata pelajaran yang diampu. Mata pelajaran yang utama yang saya ampu yaitu mata pelajaran IPS. Dan rombongan belajar yang saya ampu juga itu ada di kelas 9. Jadi saya akan mengajar IPS di kelas 9, dan mata pelajaran lain yang saya ampu selain IPS itu ada informatika untuk kelas 8. Namun untuk kesempatan kali ini yang akan diobservasi, pembelajaran yang akan diobservasi yaitu mata pelajaran IPS. Wah, berarti Ibu sangat luar biasa mendapat kepercayaan 2 mata pelajaran sekaligus. Baik. Ya, sesuai dengan yang Ibu katakan bahwa Ibu akan melakukan proses pembelajaran mata pelajaran IPS sesuai dengan profesi Ibu. Nah, selanjutnya hari yang akan kita adakan hari yang rencana Ibu akan adakan proses pembelajaran itu pada hari apa Bu? Boleh tahu? Jadi untuk IPS itu di kelas 9 saya mendapat 2 hari, yaitu di hari Selasa dan hari Rabu. Namun untuk kelas yang nantinya akan dilaksanakan adalah pelaksanaannya di kelas 9-2 itu jatuh pada hari Rabu. Hari Selasa. Ya baik Bu. Terima kasih banyak. Semoga rencana pembelajaran ini bisa berjalan lancar. Ada ini yang saya tanyakan lebih lanjut lagi Bu. Dalam pembelajaran IPS nanti boleh tahu tema yang ingin Ibu berikan kepada peserta didik? Baik, untuk kelas 9 ini di pertemuan 5-6 pertemuan di depan sebenarnya sudah berlangsung 3 pertemuan. Ini sisanya 3 pertemuan lagi. Untuk tema pertama yaitu mengenai konsep dasar sejarah dan peran manusia dalam sejarah. Jadi temanya adalah tentang ilmu sejarah manusia, ruang, waktu, dan kronologinya. Baik, terima kasih Bu. Nah, dari materi ini tujuan apa yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, anak-anak siswa nantinya mampu memahami apa itu sejarah, lalu mengapa mereka perlu belajar sejarah, dan akhirnya mengetahui peran mereka di dalam sejarah itu sendiri. Entah nanti mereka sendiri yang menciptakan sejarah itu, atau mereka belajar dari sejarah, dari pengalaman. Seperti ada kata pepatah, jas merah jangan lupakan sejarah. Ya, karena sejarah itu penting sebagai pembelajaran di masa lalu supaya nanti ke depannya ada hal lebih baik yang dapat dilakukan. Baik, luar biasa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu ya. Ya baik, selanjutnya dari tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang hendak ingin dicapai dalam pembelajaran ini apa saja Bu? Yang pertama itu area pengembangan di bagian literasi. Ya, mereka punya berliterasi dengan lebih baik, karena yang kita ketahui yang namanya belajar sejarah kan seringkali itu membosankan. Tapi akhirnya saya akan coba merancang
untuk area pengembangan di bagian literasi mereka lebih baik, lalu pemahaman konseptual, dan juga area pengembangan lainnya adalah mengenai kerjasama dalam kelompok. Jadi area pengembangan pertama yang mau dicapai yaitu literasi mereka, lalu selain kemampuan berliterasi, kemampuan bekerja dalam kelompok, dan juga pemahaman konseptual. Ya, baik Bu. Selanjutnya dari area pengembangan yang hendak dicapai ini, strategi-strategi apa saja yang Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran nanti? Ya. Strategi yang pertama yang pasti kalau hanya saya lisan itu tetap pasti akan membosankan. Jadi yang pertama akan dimulai dari mereka dirangsang untuk mengembangkan audiovisual mereka. Nantinya akan ditampilkan sebuah tayangan mengenai sejarah perubahan, karena memang nanti sasarannya adalah tentang revolusi industri, perubahan di bidang industri di Indonesia. Jadi nanti akan ditampilkan tayangan-tayangan mengenai perkembangan industri di Indonesia. Setelah mereka dirangsang melalui audiovisual, nantinya mereka akan membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, setiap kelompok nanti akan membuat diorama ataupun tampilan data yang akan disajikan untuk kelompok lainnya. Jadi nanti setelah kelompok dibagi, ada kelompok yang sebagai penyaji, ada kelompok yang sebagai penikmat. Jadi istilahnya ada wisata. Kalau dibilang orang kuliner, ini seperti kuliner sejarah begitu. Jadi mereka akan membuat sebuah tampilan-tampilan data. Kelompok lain akan datang berkunjung di tempat mereka, lalu diberikan waktu sekitar 5 menit untuk mereka berputar lagi ke tempat yang lain. Di rolling begitu. Di rolling, jadi berputar. Ya. Jadi mereka ada yang sebagai penyaji, ada yang sebagai pembeli. Ya, itu dia. Penyaji data, ada yang pembeli di sini. Mereka nanti akan mencatat hal-hal apa saja yang didapat dari kelompok-kelompok lain. Iya, baik. Wah, ini strategi yang sangat luar biasa menurut saya yang akan dipersiapkan oleh Ibu. Saya yakin anak akan lebih semangat dalam proses pembelajaran yang Ibu persiapkan ini. Kira-kira ada tidak tantangan dalam mempersiapkan pembelajaran ini, Bu? Ya, tantangannya pasti yang pertama karena ini sejarah. Iya. Menyiapkan data itu bagaimana menyiapkan data yang akan disajikan oleh anak itu tanpa mereka jadi merasa bosan. Ya, gitu. Menyiapkan data yang tidak membosankan, dan ketika mereka mencari data dapat menemukannya dengan segera. Jadi memang di sini saya akan coba untuk mencari beberapa artikel, nanti anak-anak sendiri yang akan menyaring artikel tersebut, dan akhirnya melalui artikel yang sudah mereka ringkas dan mereka dapatkan, mereka boleh bagikan kepada teman-temannya sendiri. Ya, baik. Kesulitannya di situ sih. Tantangannya adalah mencari data yang valid tapi sederhana namun tepat. Iya, baik. Saya kira tantangan ini Ibu bisa langsung menemukan solusi yang bisa menjadi jawaban untuk menghadapi tantangan ini dengan tetap sederhana, namun mereka mampu menggali sendiri untuk menyiapkan data dan menemukan beberapa data yang dibutuhkan ya. Jadi memang mungkin tantangan lainnya adalah di sini kesulitannya adalah anak-anak sulit untuk mempunyai perangkat elektronik seperti handphone dan data. Jadi memang nanti solusi yang saya akan cari adalah saya akan siapkan beberapa artikel itu, jadi di print out tanpa mereka harus mencari di handphone ataupun dengan data kuota internet, karena seringkali mereka beralasan tidak ada data, susah jaringan, tidak punya handphone. Jadi memang solusinya adalah guru yang akan menyiapkan beberapa jenis artikel untuk di print out. Nanti mereka akan mencarinya melalui artikel-artikel tersebut. Baik, ya, saya kira itu sangat luar biasa, Bu ya. Baik, setelah pertemuan ini saya akan melakukan observasi bersama dengan Ibu dalam pembelajaran bersama Ibu.
Dan setelah nanti saya mengikuti proses pembelajaran dari Ibu, izinkan saya juga kembali bersama dengan Ibu untuk kembali pasca observasi untuk mengevaluasi dan mendengarkan refleksi dari Ibu yang akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Boleh Bu ya? Baik Bu, itu saja yang ingin saya tanyakan. Tetap semangat dan saya sangat terinspirasi dari rancangan persiapan yang Ibu akan lakukan dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak Bu. Sejarah, masa lalunya bagaimana? Walaupun ada lagu masa lalu, biarlah masa lalu. Oke ya, tapi penting kita belajar masa lalu tentang sejarah. Dan ada peran kita manusia dalam sejarah itu. Apa sejarahnya yang mau dipelajari hari ini? Dan juga perannya apa sih? Kita perannya apa dalam sejarah? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa harus belajar sejarah? Kenapa harus ingat masa lalu? Untuk apa? Perhatikan, ini adalah sejarah revolusi industri. Sejarah perkembangan industri. Apa sih revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Revolusi industri dipicu oleh adanya. Oke, lihat tadi revolusi industri itu adalah yang semula dikerjakan dengan tenaga apa? Tenaga manusia. Tadinya dengan tenaga manusia terus diganti dengan tenaga mesin. Itu revolusi industri. Misalnya contohnya membuat pakaian, baju. Tadinya hanya digunakan dengan tangan, penjahit dengan tangan. Sekarang sudah berubah, bisa dengan mesin, dibantu dengan mesin. Ya, tetap tangan manusia ada peran. Ingat, tetap manusia ada perannya. Yang bikin mesinnya hidup siapa? Ada kabombo. Bisakah mesinnya jalan hanya dengan bantuan makhluk halus, setan-setan? Ya, jadi tangan manusia tetap ada peran di dalamnya, tapi dibantu dengan mesin. Lanjut, kita lihat ya. Faktor yang mendukung terjadinya revolusi industri. Oke, perhatikan ini ya. Faktor pendukung revolusi industri sebagai berikut. Pertama, stabilnya kondisi keamanan dalam negeri Inggris. Faktor yang kedua adalah Inggris memiliki banyak penjajahan. Faktor yang ketiga, berkembang ilmu pengetahuan dan riset. Kaya sumber daya alam. Perlindungan hukum. Adanya arus urbanisasi. Oke, lihat ya. Stabilnya keamanan dalam negeri. Ini salah satu faktor revolusi industri. Lalu berikutnya ada perlindungan hukum. Jadi revolusi industri itu dimulai dari Inggris dan akhirnya masuk ke Indonesia, sampai di Indonesia. Ya, dimulai dari Inggris. Tadinya dikerjakan semuanya dengan tangan, tapi karena semakin meningkat dan ada perpindahan, ini arus urbanisasi, dari mulai orang-orang ada di desa semua pindah ke kota. Mau jadi orang kaya ceritanya, mau pindah ke kota semua. Oh, di desa cuman bertani, aku mau ke kota. Jadi banyak orang datang ke kota. Akhirnya terjadilah revolusi industri. Oke, ini dicatat dulu faktor revolusi industri. Oke, kita lihat contoh yang terjadi ya. Akhirnya memicu munculnya kereta api penumpang yang ditemukan oleh Joseph Thomas Newcomen. Mesin yang menggunakan tenaga uap tersebut tentunya mendorong munculnya pabrik dan produksi massal dalam industri katun. Selain penemuan mesin pemintal benang,
Produksi benda-benda industri juga berubah karena munculnya mesin uap. Kemunculan mesin uap terinspirasi dari mesin pemompa air ciptaan Thomas Newcomen. Mesin yang menggunakan tenaga uap tersebut dimodifikasi menjadi lebih efisien oleh James Watt. Mesin yang dibuat oleh James Watt ini akhirnya memicu munculnya kereta api penumpang yang ditemukan oleh George Stephenson dan kapal uap buatan Robert Fulton. Pada fase pertama ini, revolusi industri mempunyai tahap-tahapan sebagai berikut. Domestic system yang juga disebut sebagai tahap kerajinan rumah atau home industry, di mana pekerja bekerja di rumahnya sendiri dengan menggunakan alat milik mereka sendiri. Manufaktur industri. Manufaktur industri di mana mulai diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar pengusaha dapat mengawasi cara kerja dan kualitas produksinya. Factory system. Factory system merupakan tahap industri yang telah menggunakan mesin dan bertempat di daerah industri khusus di dalam atau di luar kota dengan jumlah buruh yang sangat banyak. Pengusaha tinggal di tempat lain dan hasil usaha juga dijual di tempat lain. Revolusi industri yang awalnya hanya terjadi di Inggris, kemudian menyebar cepat ke Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Tahun 1860, revolusi industri memasuki fase baru yang dikenal sebagai revolusi industri kedua. Fase kedua ini terjadi antara abad ke-19 dan abad ke-20 dan dikenal juga dengan sebutan revolusi teknologi. Revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang meluas, peningkatan penggunaan tenaga uap, hingga munculnya listrik. Dampak revolusi industri bagi umat manusia terasa dalam berbagai bidang, yaitu peningkatan mutu hidup. Hidup menjadi lebih dinamis. Manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Harga barang menjadi murah. Mengapa bisa murah? Coba bayangkan berapa ongkos produksi sehelai baju yang diproduksi dengan mesin dibandingkan produksi dengan alat-alat tradisional. Dan sini kita sudah tahu kan kenapa bisa murah? Industri dibagi ke dalam dua fase. Pada fase pertama, penggunaan berfokus pada bidang tekstil, alat pemintal benang. Alat pemintal benang pertama dibuat oleh James Fairfax tahun 1767 dan diberi nama spinning jenny. Alat pemintal benang tersebut nantinya disempurnakan oleh Richard Arkwright dengan membuat alat pemintal yang bertenaga air serta mampu menghasilkan benang lebih halus dibanding hasil benang spinning jenny. Penemuan benda tersebut tentunya mendorong munculnya pabrik dan produksi massal dalam industri katun. Alat pemintal benang, ya. Tadinya benang dipintal dengan alat yang sederhana, kemudian diubah menjadi yang pakai mesin. Tadi pakai tangan diputernya pakai tangan, dipintal, dibuat jadi benang. Sekarang sudah tinggal pakai mesin, bukan lagi diputar pakai tangan, ya. Alat pemintal benang. Kereta api penumpang. Jadi kereta api zaman dulu masih pakai uap. Anginnya masih ada uapnya mengebul, ya, uap asap mengebul, hitam, pakai batu bara. Jadi kereta api zaman dulu masih pakai batu bara, tidak nih pakai rel, apalagi sekarang tidak lagi pakai listrik. Kalau sekarang sudah bisa pakai listrik, ya. Lanjut. Ini kamu nanti ada tugas, ya. Robert Fulton. Pada fase pertama ini, revolusi industri mempunyai tahap-tahapan sebagai berikut. Domestic system yang juga disebut sebagai tahap kerajinan rumah atau tahap kerajinan rumah. Industrinya dibuat di rumah masing-masing, dibikin di rumah masing-masing. Itu tahap yang pertama. Lalu tahap yang kedua, home industry
di mana pekerja bekerja di rumahnya sendiri dengan menggunakan alat milik mereka sendiri. Manufaktur industri. Manufaktur industri di mana mulai diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar pengusaha dapat mengawasi cara kerja dan kualitas produksinya. Oke, manufaktur mulai cari lokasi, bukan di rumah, ada cari tempat lain. Ya. Baru yang ketiga selain manufaktur, Factory system. Factory system merupakan tahap industri yang telah menggunakan mesin dan bertempat di daerah industri khusus di dalam atau di luar kota dengan jumlah buruh yang sangat banyak. Pengusaha tinggal di tempat lain dan hasil usaha juga dijual di tempat lain. ya. Revolusi Oke, itu tadi contoh-contoh revolusi industri. Sekarang kita akan bagi tugas. Kita akan bagi kelompok. Ya, setiap kelompok ada 4 orang. Oke, ada 4 orang. 4 orang ini akan jadi peneliti dan juga sebagai penyaji. Yang penelitinya ada 3 orang, yang penyajinya cukup 1 orang. Sekarang bagi ke dalam 6 kelompok, 4 orang 4 orang. Boleh bergerak? Jadi pertemuan populasi kira mudah mati penduduk, kira meningkat penduduk, kira bisa Mana ada serah? Kelompokmu di mana? Kenapa? Ada masalah di sana. Oke, tunggu. Lanjutkan. Apa tadi? Oke, tulis langsung di sini penemuannya, Kak. apa soal aku? Apa penemuannya? Langsung dipikirkan itu penemuan terbaru apa ya? Elektronik atau ini apa ini? Headphone. Headphone itu yang di sini ya? Nah, hasil diskusi kami mengenai penemuan revolusi industri adalah apa? Penemuannya apa? Penemuannya adalah kenapa pesawat? Karena apa masalahnya? Bagaimana? Karena ditemukan kita membutuhkan waktu yang lama. Nah, karena kalau untuk ke tempat yang jauh, bagaimana? Kalau mau ke tempat yang jauh, waktunya bagaimana tadi dibilang? Sangat lama. Sangat lama. Maka ditemukanlah apa? Pesawat. Siapa penemunya? Oke, kalau di Indonesia penemunya adalah B.J. Habibie. Oke, Benjamin Yusuf Habibie. Jadi bagaimana sekarang dengan adanya penemuan masalahnya jadi bagaimana? Sampai di tujuan dalam waktu yang singkat atau cepat. Oke, jadi sekarang kalau ke tempat yang jauh jadi bagaimana? Cepat. Lebih? Cepat. Oke, kita baca dulu ini dong sebab akibat revolusi. Sebab akibat revolusi industri. Yang pertama apa ini? Pertemuan populasi. Apa penyebabnya? Penyebabnya kami nikah suka cerai. Oke, akibatnya jadi bagaimana? Akibatnya penduduk meningkat, pembangunan rumah meningkat, wilayah semakin kecil. Oke, terus yang kedua apa? Migrasi desa ke kota. Penyebabnya apa? Kemudian di kampung meningkat, banyak pengangguran. Oke, kemiskinan di kampung meningkat jadi dia pindah ke kota. Ya, oke. Akibatnya apa? Akibatnya untuk mencari pekerjaan, mencari uang. Oke, sip. Pertumbuhan kota, pembangunan semakin meningkat. Akibatnya? Akibatnya wilayah semakin sempit. Oke. Kayaknya lebih tepat yang ini nih mencari uang itu penyebabnya. Penyebabnya mereka mau pergi cari uang. Nah, akibatnya akhirnya banyak deh pengangguran di sini karena banyak saingan. Lebih tepat banyak pengangguran itu sebagai akibat karena banyak orang yang mau cari kerjaan di kota, jadinya banyak pengangguran. Nah, ini penyebabnya adalah mereka mau cari uang, mau cari kerja, makanya pindah ke kota. Ya, jadi tertukar ini jawabannya. Oke? Oke deh. Baik. Selamat siang Ibu Siska. Selamat siang. Ya, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Ya, Semangat walaupun sudah sore sekali. ya betul sekali.
sekali Bu. Iya, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu kembali bersama dengan saya dalam kegiatan pasca observasi dari kegiatan Ibu yang telah melaksanakan proses pembelajaran di kelas 9. Ya, jadi tujuan kita kali ini adalah Ibu menyampaikan tentang bagaimana Ibu dalam proses pembelajaran kemarin, apakah itu tujuan pembelajaran yang Ibu sudah sudah laksanakan, sudah tercapai, ataukah ada yang ingin dikembangkan untuk kedepannya. Ya, jadi bagaimana Bu dalam proses pembelajarannya kemarin? Seperti tujuan pembelajaran yang pernah disampaikan, anak-anak memiliki konsep pemahaman dulu, apa, mengapa, dan bagaimana. Lalu akhirnya mereka mampu bekerja sama dalam diskusi, menuangkan ide-ide pikiran mereka untuk menyelesaikan setiap problem ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada, untuk mereka lebih memahami konsep dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Ya, kalau melihat dari tujuan pembelajaran mengenai mereka memahami apa itu sejarah, kemudian mengapa sejarah perlu dipelajari, saya rasa anak-anak cukup mampu memahaminya, dan akhirnya saya lihat mereka tercapai untuk tujuan tersebut. Hanya memang perlu stimulasi yang sangat lebih untuk mereka dapat mengerti mengapa. Nah, kalau untuk apa mungkin kan pemahaman dasar ya, masih untuk C1. Untuk apa itu sejarah mereka bisa dengan mudah menjawabnya, dengan mudah menyampaikan pendapat. Namun ketika ditanya kenapa, mengapa mereka harus belajar tentang sejarah, itu yang perlu digali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan akhirnya mereka mampu memiliki pemahaman konsep tersebut. Dan yang lebih tertantangnya lagi ketika sampai pada tahap bagaimana peran mereka, peran manusia dalam sejarah, secara khusus peran mereka sendiri di dalam sejarah kehidupan manusia. Itu akhirnya itu yang perlu betul-betul dibimbing, bahkan pendampingan yang intens, pendampingan yang lebih untuk setiap kelompok diskusi yang ada itu sih. Jadi memang buat saya sangat tertantang di bagian hal itu. Ya. Yang masih terus perlu dikembangkan adalah bagian dari kelompok diskusi, kelompok peneliti, dan kelompok penyaji dalam problem based learning yang dilaksanakan. Ya baik. Sudah beberapa Ibu menyampaikan tujuan yang ingin dicapai kemarin, namun Ibu telah menemukan identifikasi masalah yang sempat ditemukan, seperti perlu meningkatkan stimulasi, kemudian tertantang tentang bagaimana mereka dalam pendampingan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Selain dari masalah-masalah itu, ada lagi masalah yang menurut Ibu masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Yang perlu ditingkatkan adalah mengenai literasi siswa sih. Di sini memang karena kan literasi itu bukan hanya sekedar mereka membaca lalu menemukan, tapi ketika mereka membaca, menemukan, mereka memahami. Ya. Sampai ke puncak memahaminya itu yang masih perlu dikembangkan. Sedangkan kalau untuk membaca dan menemukan itu sudah dapat dicapai oleh anak-anak. Jadi memang berliterasi anak-anak ini yang peserta didik, literasi peserta didik yang perlu sangat ditingkatkan sih. Baik, literasi dan membaca anak-anak ini memang masih sangat kurang menurut Ibu ya. Jadi ini salah satu identifikasi masalah yang cukup intens yang perlu ditingkatkan lagi. Juga bagaimana menstimulus anak-anak biar lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Nah, kemudian dari masalah-masalah yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran kemarin, bagaimana rencana Ibu untuk selanjutnya agar masalah-masalah ini mungkin akan bisa teratasi menurut Ibu? Pertama,
tentunya keberhasilan peserta didik dilihat dari keberhasilan kita sebagai pendidik. Ya, saya pribadi rencana yang selanjutnya akan saya lakukan adalah mengikuti setiap workshop yang ada mengenai interaktif, media pembelajaran interaktif, penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif gitu. Penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif untuk anak-anak itu bisa lebih lebih tertantang untuk dapat mengembangkan ide-ide mereka. Sebenarnya mereka punya banyak ide, punya banyak kemauan, punya banyak jawaban, tapi kadang malu untuk menyampaikan, tidak berani menyampaikan pendapat, begitu sih. Itu yang akan saya ikuti, workshop pengembangan diri saya pribadi, dan juga meningkatkan literasi, buku-buku literasi, sumber bacaan. Sebenarnya sih dari bukan hanya buku sih, saya lebih ke zaman sekarang kan anak-anak lebih nyaman dengan audiovisual. Jadi kemungkinan besar nantinya akan mencari video-video dari YouTube atau link video, link tontonan yang bisa mereka tonton untuk meningkatkan kemampuan mereka berliterasi melalui audiovisual itu. Seperti kemarin kan di awal pembelajaran saya sempat memutarkan video, dan sebenarnya dalam video tersebut termaktub materi pembelajaran yang biasanya ayo catat yang ini. Jadi pada saat memutarkan saya stop dan mereka bisa mengambil informasi dari tontonan tersebut. Iya, baik sekali rencana Ibu untuk mengembangkan diri lagi terkait bagaimana mengajak bisa memiliki keterampilan yang lebih baik lagi dalam memberikan proses pembelajaran kepada anak kita. Nah, selanjutnya dari rencana-rencana Ibu ini sungguh luar biasa rencananya. Ibu mau mengikuti workshop pengembangan diri melalui media pembelajaran. Kemudian yang kedua, Ibu juga mau meningkatkan lagi literasi, untuk literasi terkait pendidikan dalam manajemen kelas itu, sehingga anak-anak bisa lebih bersemangat lagi, antusias lagi dalam proses pembelajaran. Ibu mempunyai rencana, lalu apakah bisa bertanggung jawab dari rencana itu, atau Ibu punya komitmen, bisa berkomitmen dari rencana yang mau dilakukan, Bu? Dari komitmen ini kita sampai targetnya itu di bulan November, sebelum adanya sumatif akhir. Sebelum adanya sumatif akhir di bulan November nanti, anak-anak sudah mampu bisa mengikuti pembelajaran yang berdiferensiasi, khususnya mereka ada, karena sesuai dengan kebutuhan belajar mereka gitu ya. Ada yang mereka lebih senang audiovisual, ada yang senang hanya membaca, ada yang hanya menjadi penyemangat. Jadi target nanti di bulan November saya mau buatkan sebuah project. Jadi memang di materi berikutnya adalah tentang peran sejarah itu, peran manusia dalam sejarah. Nantinya saya akan buat dalam bentuk mereka, di materi berikutnya mereka akan membuat sebuah drama tentang sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dari tiap-tiap daerah. Jadi nanti setiap kelompok akan menampilkan drama singkat. Jadi mereka akan mengejawantahkan buku teks menjadi sebuah cerita non fiksi. Jadi dari buku teks sejarah itu mereka akan buat sebuah naskah drama. Sehingga melalui naskah drama itu saya tidak perlu lagi menjelaskan perjuangan pergerakan pertempuran Medan Area adalah seperti ini bla 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 bla, tapi melalui tampilan-tampilan drama mereka sedang mengajarkan kepada teman-temannya tentang peristiwa pertempuran Medan Area begitu. Oke, baik. Waktu pelaksanaan yang Ibu rencanakan ini menurut saya sangat luar biasa, di November sebelum sumatif ya. Lalu dalam rencana kegiatan Ibu ini kira-kira pihak siapa saja yang menjadi tim pendukung untuk pelaksanaan kegiatan Ibu? Ya, tentunya rekan sejawat, kebetulan di sini juga ada teman sesama guru IPS.
Jadi saya berdiskusi juga dengan beliau, selain dengan Pak Julius Bubun sebagai guru rekan sejawat, tentunya juga akan berdiskusi dengan kepala sekolah, karena nantinya pasti akan ketika anak-anak bermain drama di dalam kelas pastinya akan ada terjadi kegaduhan. Jadi pastinya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Kemudian sebenarnya terkait juga dengan pelajaran PPKN IPS ini. Jadi saya sempat berbicara bahwa materi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ini ada juga di materi PKN. Jadi saya akan berkoordinasi juga dengan rekan guru PKN yaitu Pak Hidayat dan juga Ibu Afrida. Iya, baik. Sangat banyak rencana Ibu untuk berkolaborasi, diskusi dengan guru-guru, baik guru senior maupun rekan sejawat yang akan menjadi tim pendukung untuk melaksanakan proses pembelajaran Ibu ke depannya. Nah, tadi Ibu juga sudah menyampaikan ukuran keberhasilan dari anak-anak, mereka sudah mampu mendemonstrasikan hasil belajar mereka itu, Bu. Kemudian juga tujuan yang Ibu ingin capai dalam rencana nantinya. Ya, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bu? Ya, sejauh ini sih memang yang perlu menjadi perhatian, jujur sampai saat ini buku literasi, buku siswa kelas 9 itu masih belum ada di perpustakaan. Jadi memang kerja keras guru untuk mencari sumber belajar itu yang akhirnya kadang menjadi tugas tambahan, begitu. Jadi harapannya sih semoga kedepannya nanti ini bisa mungkin disampaikan juga ke kepala sekolah, buku teks siswa kelas 9 harusnya segera ada. Kurikulum Merdeka. Karena kan memang kelas 9 ini baru kelas 9 yang sekarang yang masuk dalam kurikulum Merdeka. Jadi memang buku kelas 9 belum ada sekali buku teks siswanya. Gitu. Walaupun sebenarnya buku teks siswa bisa sekarang di-download, cuma kan tidak mungkin kita minta anak-anak untuk mendownload pribadi-pribadi. Kadang itu juga nggak dibuka. Betul. Iya, baik. Ada lagi? Itu. Baik, Ibu, terima kasih banyak saya ucapkan sudah mau berbagi, juga menyampaikan rencana-rencana yang sangat luar biasa ke depannya kepada saya. Atas waktu, kesempatan yang Ibu berikan kepada saya ucapkan terima kasih. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih. Dengan adanya observasi kelas ini, saya sendiri tertantang untuk meningkatkan kompetensi dalam mendidik dan juga tertantang untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif dan kreatif, menyenangkan di kelas. Karena kalau nggak diobservasi mungkin ya sudah berjalan dengan begitu saja dan menganggap bahwa saya sudah baik. Ternyata dengan adanya observasi ini banyak pembelajaran yang harus diperbaiki ke depan. Terima kasih untuk Terima kasih kesempatannya. juga, Bu. Terima kasih. Selamat sore.